Assalamualaikum, masih bersama liputan Martin May dalam kegiatan susur sejarah Sumedang Larang. Kali ini saya berkunjung ke makam keramat Lemah Putih yang berlokasi di belakang kantor desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk berjarak ke lokasi makam Lemah Putih, akses jalan ke lokasi sangat mudah. Bisa diakses dengan menaiki angkutan umum 07 lintasan Jalan Raya Desa Padasuka. Makam keramat Lemah Putih yang berdekatan dengan bangunan sekolahan SDN Padasuka 4 dan SDN Padasuka 2, sehingga kondisi sekarang lebih terbuka sangat terawat. Beda dengan tahun kebelakang yang masih tertutup perkebunan rimbunnya pepohonan. Sekarang sudah terang dan terbuka dan sangat nyaman berada di dekat makam keramat Lemah Putih tersebut. Nah, ini adalah makam-makam yang ada di sekitaran lingkungan keramat Lemah Putih. Terdapat pohon hanjuang dan pohon yang besar yang membuat teduh suasana yang ada di pemakaman Lemah Putih di dekat desa Padasuka. Berikut tampilan dari kamera drone. Terlihat padatnya rumah-rumah penduduk yang mengelilingi lingkungan keramat Lemah Putih Sumedang. Sekian liputan susur sejarah bersama Martin May. Terima kasih banyak sudah setia menonton dan ambil bagian untuk mendukung YouTube Martin May dengan mengklik subscribe-nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal pohon sakral di Panjeleran, Kota Sumedang, yaitu situs pohon hanjuang Kutamaya di Sumedang memukau para pengunjung. Dengan keindahan alamnya yang mempesona dan keunikan spiritual yang melingkupinya, terletak di tengah hutan hijau yang subur. Situs ini merupakan tempat perlindungan bagi pohon yang dianggap sakral dan diyakini memiliki energi spiritual yang kuat. Keberadaan situs ini menawarkan pengalaman yang memikat, mengajak pengunjung untuk merasakan kedamaian dan keselarasan dengan alam. Sementara legenda dan mitos yang terkait dengan pohon tersebut menambah keajaiban yang tersimpan di dalamnya. Terlihat indah mentari pagi cerah di hari Kamis pagi ini. Pas pukul 10.00 WIB, situs pohon hanjuang Kutamaya memiliki daya tarik bagi siapa yang melihatnya, terutama menarik perhatian para peneliti dan ahli alam, khususnya masyarakat Sumedang yang belum tahu akan cerita di balik kisah di dalamnya. Keunikan pohon ini sebagai salah satu pohon tertua dan terbesar di daerah tersebut telah menarik minat untuk mempelajari keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Ekosistem yang hidup di sekitar situs ini menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan langka, memperkaya keanekaragaman alam di area tersebut. Upaya pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama guna menjaga kelestarian pohon hanjuang Kutamaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keajaiban alam Sumedang. Kabupaten Sumedang memiliki banyak sejarah yang menarik untuk diketahui publik. Salah satunya adalah sejarah dari pohon hanjuang yang memiliki makna kuat dalam peradaban di Kabupaten Sumedang. Diketahui, selama ini pohon hanjuang atau disebut juga pohon andong, oleh banyak orang dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Akan tetapi, secara tradisi pohon ini suka dipakai sebagai simbol pembatas lahan perkebunan atau pesawahan. Bahkan, sebagian orang percaya jika pohon hanjuang sebagai sawen tolak bala atau cara tradisional untuk menolak berbagai gangguan kekuatan gaib dan wabah penyakit. Terlihat seorang bapak tua berkepala 5 sedang menyirami tanaman apun 70
Juru kunci merawat fasilitas penziarah yang berada di dalam situs tersebut. Keberadaannya membawa peran penting bagi tempat bersejarah peninggalan Mbah Eyang Perkasa. Dia menceritakan dari awal perjalanannya sampai mengapa ia berada di sini. Di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Dusun Panggeleran, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, ada sebuah situs bernama Situs Pohon Hanjuang yang usianya telah mencapai ratusan tahun. Pohon Hanjuang tersebut konon syarat akan nilai sejarah. Pohon tersebut tumbuh dalam bangunan benteng seluas kurang lebih 4 meter x 5 meter. Namun sayangnya, pohon Hanjuang yang tumbuh saat ini merupakan sisa dari akar-akar pohon Hanjuang yang pernah ada. Disebut pernah ada karena pohon Hanjuang sebelumnya yang memiliki batang sebesar betis. Orang dewasa dengan tinggi sekitar 4 meteran telah raib dicuri orang pada sekitaran tahun 2000 sampai tahun 2010. Atas terjadinya kejadian yang tadi inginkan itu, lantas memberikan jadwal pemeliharaan bagi situs tersebut guna menjaga dan membantu memelihara juru kunci yang kadang punya kesibukan masing-masing. Kata Adang, 45, warga setempat. Sebelum saya jadi juru kunci di sini, dulu mah pohon Hanjuang ini besar sebesar betis. Bahkan dari jalan bisa kelihatan. Namun antara tahun 2000 sampai 2010 ke bawah ada yang ngambil, dan siapa yang mengambilnya tidak ada orang yang tahu. Ungkap Apun, 70, sambil menyebutkan bahwa ia menjadi juru kunci situs tersebut sejak tahun 2020. Perjalanan Apun pun berhenti dan beralih menjadi juru kunci yang asalnya hanya masyarakat biasa saja. Kesehariannya memancing menyusuri setiap sungai yang berada di Panggeleran, Padasuka Sumedang. Namun nasib malang menggeruguti profesinya yang mengharuskan ia menggantikan posisi juru kunci yang sebelumnya menderita penyakit hingga berujung ajal menjemputnya. Lantas pohon Hanjuang tersebut konon ditanam oleh Jaya Perkosa sebagai sebuah petanda yang ditujukan bagi Prabu Gesan Ulun yang saat itu sebagai Raja Kerajaan Sumedang Larang. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam sebuah tulisan prasasti di dalam situs tersebut. Kula nanjerken ieu tangkal Hanjuang. Ciri asih ka Prabu Gesan Ulun, men sekieu tangkal Hanjuang dauna subur. Ciciren kula unggul, tapi men sekieu tangkal Hanjuang, layu atau perang. Ciciren kula kasoran di Palagan. Tanda kurang lebih 1585. Saya menandaskan pohon Hanjuang ini sebagai tanda kasih sayang kepada Prabu Gesan Ulun. Kalau semisal pohon Hanjuang ini daunnya subur, itu pertanda saya menang. Tapi kalau semisal pohon Hanjuang ini layu atau perang, itu pertanda saya kalah di medan perang. Tanda kurang lebih 1585. Menurut Apun, tulisan di atas berkaitan dengan peristiwa peperangan persoalan Putri Harisbaya dengan Pangeran Gesan Ulun menjadi sebuah perselisihan antara Sumedang Larang dengan Kasultanan Cirebon. Saat itu, sambung Apun, Jaya Perkosa berpesan kepada Prabu Gesan Ulun jika pohon Hanjuang itu tumbuh subur maka itu tandanya ia memenangkan dalam laga peperangan tersebut. Sementara jika sebaliknya maka ia menerima kekalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Paseh, akan berkunjung ke Keramat Paseh. 1 Raden Singgawadana, 2 Rangga Wulung dan Sekar Wulan yang berada di bawah pohon besar beringin. Nah, saya sudah berada tepat di lokasi yang berdekatan dengan pesawahan atau dibatasi oleh selokan. Ya, ini kondisi pohonnya yang besar. Kemudian ada makam-makam, ada pohon Hanjuang, kemudian dibalut sekelilingnya dengan kain putih. Nah, bisa kita lihat ini pohon Hanjuangnya.
Saya ditemani oleh sobat saya yang berada di Paseh yang bernama Baim. Nah, saya diantar ke lokasi menunjukkan tempat situs sejarah atau letak lokasi yang berada di Paseh ini. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, situsnya berada tepat di tengah-tengahnya pohon beringin ini yang ditutupin oleh akar-akar besar di sekelilingnya. Dulu masih bisa terlihat dari luar, tapi sekarang sudah rimbun ya, akar-akarnya sudah besar dan sekelilingnya itu makin banyak tertutup akar beringin. Sesudah saya mengunjungi situs Singawadana, saya akan berlangsung ke situs-situs lainnya yang berada di Sumedang Larang ya. Ikutin terus perjalanan Martin May. Sedikit informasi saja, makam Singawadana yang berada di Dusun Paseh RT 01 RW 02 Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Mari kita mencari informasi tentang siapakah Singawadana yang makamnya berada di Dusun Paseh tersebut. Sedikit informasi, penulis bersama Ibu Omah menemui Pak Acep, tokoh masyarakat setempat yang tinggal di lingkungan Parigi, dan ayahnya dulu Aki Mis almarhum adalah kuncen di makam Singawadana sebelum kuncen yang sekarang yaitu Pak Uu. Lokasi ke arah makam Singawadana. Makam Singawadana berada dekat dengan pohon beringin besar. Menurut keterangan yang saya dapatkan, makam Singawadana dulunya berada dekat pohon beringin tersebut. Tak nampak lagi adanya batuan pondasi jirat makam, namun masih bisa dilihat adanya batu nisan yang berada terhalang oleh akar-akar pohon beringin besar tersebut. Batu nisan Singawadana berada tepat dalam pohon beringin yang tertutup oleh sekelilingnya akar-akar besar. Raden Singamanggala adalah adik dari Raden Bagus Weruh atau Rangga Gempol III. Untuk sejarah lengkapnya bisa diakses aja di website, banyak sekali, kita searching saja, yaitu sejarahnya makam Singawadana yang berada di Paseh tersebut. Silahkan kunjungi karena ini informasi lokasi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Martin May, kembali lagi di YouTube channel Martin May. Silahkan yang baru bergabung, silahkan klik subscribe-nya, kemudian bagikan ke teman-teman melalui medsosnya masing-masing. Saya sedang berjalan menyusuri aliran irigasi pesawahan Kota Maya. Saya menelusuri sejarah Sumedang Larang yang berada di pertengahan sawah Kota Maya, merupakan ibu kota terakhir Kerajaan Sumedang Larang. Sumedang Larang tidak ada kaitannya dengan Sri Maganti yang merupakan rumah atau tempat istirahatnya seorang pemimpin atau bupati pada masanya. Menelusuri dari sejarah ibu kota Kerajaan Sumedang Larang sejak didirikan tahun 721 Masehi oleh Prabu Tajimalela, putra dari Prabu Aji Putih, putra dari Prabu Bimaraksa, putra dari Jantaka, putra dari Prabu Sangurati. Dayun Maharaja Kerajaan Sunda Galuh pertama sempat mengalami perpindahan ibu kota. Adapun fenomena perpindahan itu disesuaikan dengan kondisi alam dan peristiwa sosial politik pada zamannya.
Berikut adalah nama-nama daerah yang pernah menjadi ibu kota Sumedang era kerajaan. Pertama, Tembong Ageng Girang. Tembong Ageng merupakan kabuyutan Prabu Guru Aji Putih yang dianggap sebagai cikal bakal dari kerajaan Sumedang Larang. Tembong Ageng terletak di Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas. Kedua, Tembong Ageng merupakan ibu kota di era Prabu Guru Aji Putih dan Prabu Tajimalela, sang pelopor kerajaan Sumedang Larang. Tempat ini terletak di Dusun Muhara, Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharmaraja. Ketiga, Ciguling. Ciguling merupakan ibu kota kerajaan Sumedang Larang di era Prabu Gajah Agung dan Ratu Nyimas Patuakan. Sekarang tempat ini dinamai Situs Gegar Sunten Ciguling yang terdapat di Dusun Ciguling, Kelurahan Pasanggerahan, Kabupaten Sumedang Selatan, Ciguling, Sumedang Selatan, 980 sampai 1529 masa Prabu Gajah Agung sampai Ratu Nyimas. Ketiga yang saya kunjungi ini Kutamaya. Kutamaya merupakan ibu kota era Pangeran Santan Ratu Pucuk Umun, Ratu Sumedang yang ke-8 berkuasa. Sekarang tempat ini disebut Situs Kutamaya yang terletak di Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kutamaya, Sumedang Selatan dari 1529 sampai 1585 masa Ratu Pucuk Umun dan Prabu Gesan Ulun. Keempat, Daya Luhur. Daya Luhur merupakan ibu kota di era Prabu Gesan Ulun berkuasa ketika konflik dengan Cirebon. Daya Luhur terletak di Dusun Daya Luhur, Desa Ganeas. Berikut adalah informasi nama-nama daerah yang pernah menjadi ibu kota Sumedang era kerajaan. Terima kasih.